Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu riwayat hadis yang disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, man hafadha 'ala shalawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan. Nabi menyatakan di sini, man hafadha 'ala shalawat. Siapa orang yang menjaga atas sholat-sholat, bukan melaksanakan, menjaga. Menjaga ini katanya ulama mencakup kalau rukun sama syaratnya wajib, termasuk kewajiban-kewajiban yang lain. Misalnya menggunakan pakaian yang baik, menggunakan siwak, awal waktu. Itu makna hafadho itu. Jaga. Kalau berhubungan dengan waktu itu, dia mencari waktu awal. Kalau ngomong-ngomong masalah waktu awal, Bapak, kalau madhabnya Syafi'i, madhab kita ini, orang sholat itu tidak harus di awal. Jadi misalnya ada azan, ya, kita tidak langsung bergegas menuju ke tempat sholat, tidak. Meskipun setelah itu tidak apa-apa, kalau misalnya kita ada kepentingan. Tapi syaratnya kita berniat akan sholat di waktu itu. Takutnya apa? Takutnya umur kita tidak nututi. Karena kalau sampai masuk waktu sholat, kita dengar ada panggilan azan, kita tidak berniat untuk melaksanakan sholat di waktu itu. Kemudian ada kesempatan waktu untuk melaksanakan sholat, misal 10 menit. Setelah itu orang tadi itu meninggal misalnya, maka dia terhitung orang yang meninggalkan sholat, karena 10 menit mungkin sholat. Nah itu kalau kita ngelihat madhabnya Syafi'i. Tapi kalau dia tadi itu ingin mendapatkan keutamaan, sholat di awal waktu. Jadi ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu langsung bergegas. Karena nanti orang masuk surga kan macam-macam. Ada dia yang wajahnya terang benderang seperti matahari, terang sekali. Siapa mereka? Mereka ini kalau sebelum masuk waktu azan, belum masuk waktu sholat, dia sudah di masjid. Hebat ini. Subuh jam berapa sekarang? 3:04 lebih 10-an. Jam 3:30 sudah standby di masjid. Ini kalau rutin seperti ini, meninggal nanti dari kiamat wajahnya terang seperti matahari. Kelompok yang kedua, seperti bulan purnama. Apa itu? Tidak dikumandangkan azan kecuali dia sudah berada di masjid. Jadi pas bergegas gitu, baru masuk masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau rutin seperti ini, nanti di hari kiamat wajahnya terang, cuma agak berkurang. Seperti apa? Seperti bulan purnama. Kalau tadi matahari, bulan purnama. Ada juga yang dia datang ke masjid setelah selesainya adzan dan siap sholat. Ini kelompok endi kita orangnya? Kelompok siji, kelompok loro, apa ndak kelompok iblis sih? Wallahu a'lam. Sudah adzan qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, syahadu anna Rasulullah, Allahu Akbar, dia jalan masuk. Ini kalau istiqomah kalau ini, nanti di hari kiamat terang, cuma terangnya seperti bintang. Dan penduduk mahsyar ini tahu, oh kamu dulu ini ya, kalau sembahyang nggak pernah ini ya. Dari apa? Wajahnya itu. Nah, kalau madhab Syafi'i tidak wajib Pak, cepat-cepat.
Tapi sunnahnya cepat-cepat. Ada yang tidak sunnah cepat-cepat. Apa itu? Subuh. Subuh. Ditunggu beberapa saat sedikit. Ditunggu beberapa saat sedikit. Tidak tahu 10 menit, tidak tahu 15 menit. Dari adzan. Iki repot ngamalno, ya mana? Biasa mari adzan langsung komat mau sembahyang biasanya. Padahal itu waktu ketika pergantian malaikat. Malaikat itu gantinya 2, Pak. Malaikat gantinya 2. Kapan itu? Menjelang maghrib, menuju maghrib. Makanya kita disunahkan untuk ingat sama Allah ketika itu. Kenapa? Malaikat pagi naik ke atas, malaikat malam turun. Lah, waktu pergantian ini kosong kita orang, tidak ada yang jaga. Kosong. Subuh pun sama seperti itu. Ketika adzan subuh, malaikat malam yang jaga itu naik. Malaikat yang si pagi turun. Kita orang ketika pergantian malaikat itu kosong. Makanya kita baca wirid. Jangan sampai kosong dari wirid. Kenapa? Waktu itu waktu masuknya sihir. Anda ini namanya. Tadi tidak ono sihir bisa merasakan ini tidak ono, Pak. Sihir itu maksudnya 2. Waktu menjelang maghrib dan waktu menjelang subuh. Kenapa? Karena waktu itu malaikat ganti sip. Kita orang kosong. Orang-orang dulu lihatin, kalau waktu menjelang maghrib, anaknya dipanggil. Ayo, melbu nak melbu. Ati surup. Karena itu sak macamnya Pak, makhluk toko kabeh itu. Paham ya? Nah, waktu subuh. Kemudian apa? Yang agak di ini sedikit. Asar. Agak diundur sedikit. Kenapa? Karena madhab Imam Abi Hanifah masuknya asar itu 1/4 waktu setelah masuknya kita. Itu madhab Abi Hanifah. Makanya kita keluar dari khilaf. Ya, kadang-kadang adzan jam 4 sore. Itu sebetulnya kalau nunggu orang di sawah sih ya tak apa-apa. Cuma kalau ngerti VG itu nunggu pergantian agar keluar dari khilafnya Imam Abi Hanifah. Nah, itu. Juga disunahkan itu ketika adzan selesai khotib Jum'ah. Makanya sampai waktu kemarin ojo ngamuk. Tekone mari adzan. Loh, harusnya sunnahnya seperti itu. Makanya biasanya ini seperti ini. Ada tempat khusus ini. Khotib kalau datang sebelum adzan itu sunnahnya untuk berada di tempat lain. Tidak tahu di mobil misalnya atau di sini misalnya. Di Masjid Gesang Masya Allah ada. Jangan duduk bareng di sini. Kenapa? Untuk menjaga kewibawaan. Cuma lek aku wedi kadang-kadang lek wis teko durung adzan, lek di motor dipikir aku ndak teko kok. Makanya kadang-kadang mudun dhisik. Kayak mangisin di sini tak anteni. Tibane wis mari. Hampir lah sedikit ya. Hampir nyaris. Ternyata tertulis kongkon khutbah di Gesang di ya. Hampir kan ya? Ya. Anak tadi nunggu, Pak. Enggak soalnya ayo mulai. Sudah Pip ngeledek. Ya, jadi ada beberapa waktu memang sunnah untuk mengakhirkan waktu itu ya. Nah, di sini Nabi mengatakan apa? Man hafadho, siapa orang yang bisa menjaga untuk sholatnya, maka sholat itu akan menjadi bukti yang baik. Nah, ini yang pertama apa? Nuron, akan jadi cahaya. Jangan khawatir, kuburan gelap. Sembayang sempurna kuburan kita orang insya Allah terang. Karena sholat itu nur cahaya. Nur cahaya. Akan menjadi yang kedua apa? Burhan, bukti kebaikan. Sehingga kita punya tiket untuk mendapatkan rahmat Allah. Burhan, bukti. Kemudian wanajatan yaumal qiyamah. Wanajatai yaumal qiyamah. Keselamatan ketika hari kiamat. Iya, itu. Nah, hari kiamat itu apa, Beb? Hari kiamat itu digulungnya bumi. Iya, itu kalau kiamat besar. Kiamat kecil ada. Apa itu? Kematian. Karena ketika akan kematian orang itu betul-betul setan berusaha supaya dia kufur sama Allah. Supaya dia ingkar sama Allah. Kalau sholatnya dijaga,
Jangan khawatir. Aman. Keamanan, keselamatan, keberuntungan di hari kiamat. Tapi katanya Nabi, wa man lam yuhafid 'alaiha, tapi siapa yang tidak bisa jaga sholat, kadang enggak, kadang-kadang sholat, tapi sering kodok, kodok terus. Ya, Pak, kodok itu menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i, lek kodok karena ketiduran, itu tidak popo, tidak dosa, cuma kodok kan. Tapi lek bedino kodok, iku tuh ketiduran, iku pendino telat tok. Nah, ya iki apa iki? Nah, kalau telat itu sekali 2 kali ya. Lek bendino telat tok, ya duduk telat iki jenenge. Apalagi main delok bal-balan. Maroko karo Prancis kalah maneng. Iya, seneng sampean nggih. Iya. Aku kodok rek ketiduran. Apa pas delok bal-balan adzan subuh keturun aku. Jane malaikat kurang ajar kon iki. Iya. Nah, siapa orang yang tidak bisa jaga, lam takun lahu nur. Jangan harap tidak ada untuknya cahaya, gelap Pak. Gelap. Wa burhan, tidak ada bukti kebaikan. Wa najatan, tidak ada keselamatan. Makanya Pak, kalau gini Pak, kalau semangat dijaga ya, kita punya anak misalnya, anak-anak ini nakal beb, gini beb, pokoknya kalau masih sholat, bisa diharapkan baiknya. Kalau masih sholat ya, misalnya sampean duwe semoga ndak ya, duwe pasangan, istri misalnya, nyocot beb, ngelamak gini. Bentar, sembayang ndak? Sembayang beb, sih bisa diharapkan kebaikannya. Mungkin jadi baik nanti. Mungkin jadi baik. Punya santri, punya santriwati, nakal beb, gini. Bentar, sembayang ndak? Sembayang, masih bisa diharapkan. Tapi kalau sudah tidak sholat, sudah tidak bisa diharapkan sama sekali. Jangan harapkan kebaikannya sudah. Anak seperti itu, pasangan seperti itu, santri sampai seperti itu, tidak bisa diharapkan kebaikannya. Karena dalil dari Nabi, tidak bisa jadi cahaya, tidak bisa jadi bukti kebaikan, tidak bisa menjadi keselamatan di akhirat kelak. Ketika meninggal, tidak bisa jadi. Apalagi belum meninggal, tidak bisa apa-apa Pak. Makanya saya katakan di sini, kalau masih ada orang nakal ya, tapi dia masih sholat, insya Allah masih bisa diharapkan kebaikannya. Insya Allah bisa tobat. Tapi kalau sudah tidak sholat, meskipun ahli baca Quran, meskipun ahli ilmu agama, tapi tidak sholat atau sholat tidak karu-karuan, jangan diharapkan. Jangan diharapkan kebaikannya sudah. Gitu. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan di sini, qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, asyratu nafarin la yakbadullahu salatahum. Ya. Nabi menyatakan ada 10 orang yang Allah tidak akan menerima sholatnya, tidak akan diterima sama Allah sholatnya. Meskipun sholat loh ya, tidak akan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. 10 orang. Yang pertama apa? Yang pertama, rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Orang yang sholat sendirian, yang dia tidak baca Fatihah. Karena Fatihah ini merupakan sesuatu yang penting. Nabi menyatakan, la sholata liman lam yakra' bi Fatihatil kitab. Tidak dikatakan sholat ketika orang tidak membaca Fatihah. Dia sholat sendiri, tapi tidak baca Fatihah, tolak, tidak bisa. Loh kalau sholat jamaah Habib, ya bisa kalau masbuk. Kalau dia masbuk. Masbuk itu siapa? Masbuk itu orang yang tidak nututi bacaan sholatnya imam. Ada orang ya, imam sholat gini, Allahu Akbar, waladhdallin, amin. Ada orang masuk, belek. Ini masbuk.
Dia wajib baca Fatihah, langsung baca Fatihah ya, langsung baca Fatihah. Baca Fatihah. Makmum imam baca apa? Baca surat kan? Tengah baca surat Fatihah, si makmumnya ini tengah baca surat Fatihah sampai Maliki Yaumiddin. Imam rukuk, Allahu Akbar. Maka ketika itu si makmum tidak perlu melanjutkan Fatihah, langsung ikut rukuk sama imam. Kenapa? Karena dia masbuk. Banyak kesalahan. Dianggap masbuk itu ketika imam rukuk, enggak. Ketika imam selesai baca Fatihah. Ketika imam selesai baca Fatihah. Makanya itu bisa diketahui kalau sholat yang dikeraskan. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kalau sholat duhur, ya lanjut no, mau cowok. Masuk weru sampean. Kecuali buanter mau ya. Paham ya? Satu, orang yang sholat sendirian tapi dia tidak baca Fatihah. Makanya penting Pak, penting datang kepada orang alim, orang yang ngerti, datang ngomong, ya apa, kiai, ustadz, habib, anak ini mau disemakkan baca Fatihahnya, tidak apa-apa. Datang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Baca depannya dia. Asalkan ngerti ya, orang alim ya. Nanti kalau sudah tidak ada teguran berarti benar bacaan Fatihah kita orang. Lah ini tegur ojo ngambul. Mulai biyen koyo ngene kono sudah ngerti. Loh ya opo sih ini? Ini untuk ngetesken Fatihah. Karena Fatihah sesuatu yang penting. Ojo sampai maca Fatihah ngene, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ngalamin. Ya apa ngalamin? Ono ngalamin. Iku dibahas para ulama itu. Lek memang ilate, Pak, ilatnya lidahnya ndak bisa ngomong kecuali ngalamin tok. Wis diajari alamin ndak iso, sik ngalamin tok. Ya sudah mau ya apa lagi? Dimaafno, diudzurno. Itu. Kemudian yang kedua, warajulun yusolli. Warajulun yusolli wala yuaddi zakatahu. Orang yang sholat tapi tidak bayar zakatnya. Sholat iya, tapi zakat enggak. Ya. Hati-hati loh ya. Tidak bayar zakat itu maknanya dua. Bisa murni tidak bayar, bisa yang katanya bayar tidak sesuai. Apa contoh nih? Oke. Kalau bayar tapi tidak sesuai kuake. Biasanya orang duit tuku ndak tahu kapan bukae zakat pas Ramadan. Ngetokno duit. Itu belum tentu sebagai zakat. Ya nanti kalau dikatakan zakat dipercepat sih, ya ada pembahasan dari fikih itu. Atau misalnya zakat sawai, kemudian diberikan sarung, kopiah, diberikan ke orang yang menerima zakat. Itu tidak boleh menurut Syafi'i. Harus diganti dengan beras tadi itu, kecuali orang yang akan terima itu mau ridho. Ini yang nakutkan, Mbak. Kadang-kadang ada orang itu ibadah dia anggap benar tapi tidak benar. Di dalam pandangan Allah dia itu terhitung tidak melaksanakan. Ini katanya Nabi, rajulun yusolli wala yuaddi zakatahu. Ya, seseorang itu sholat tapi tidak bayar zakatnya. Kalau zakat fitrah tahu, Pak ya. Zakat fitrah itu mulai wajibnya mulai awal Ramadan. Waktu wajibnya, waktu apa boleh? Waktu jawaz. Mulai awal Ramadan mengeluarkan zakat boleh. Zakat fitrah namanya. Kalau masuk di wajibnya kapan? Maghrib, malam takbiran sampai imam selesai sholat Idul Fitri. Itu waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah tidak boleh diganti dengan uang. Tak kayak duit ini, tak boleh. Ojo lintas madhab sampean. Lek lintas madhab ono memang, ada lintas madhab. Cuma madhab Syafi'i tidak boleh. Kalau zakat yang namanya zakat harta itu cuma 6. Binatang ternak masuknya 3. Kambing, sapi, onta. Binatang ternak. Kemudian apa? Emas dan perak.
emas dan perak. Emas itu kalau nyimpen 86 gram atau nyimpen uang seharga emas 86 gram itu wajib zakat. Duit tabungan 200 juta sampai 1 tahun wajib zakat itu. Wajib zakat. Kemudian apa? Barang tambang berupa emas dan perak, barang temuan berupa emas dan perak, buah-buahan, biji-bijian. Buah-buahan cuma 2, anggur sama korma, lainnya ndak. Biji-bijian yo termasuk beras, jagung, itu, gandum. Kemudian apa? Harta-harta perdagangan. Harta perdagangan. Harta perdagangan itu apa? Aku kulaan tak dol. Kulaan didol. Sengon beb, kena zakat ndak. Tapi kalau dia jual beli sengon kena. Paham ya? Zakat profesi beb, ndak ono zakat profesi ku. Ya. Masih meskipun sehari oleh duit 1 M misalnya. Kalau dokter kan ngono, Pak. Omain dokter spesialis. Berapa? 100. Wong situ. Lek sedino di malam itu tok 30 orang. Ketok moto 3 juta sewengi. Zakate piro, Beb? Ndak ono. Zakat profesi. Ngerti ya? Itu tok, Pak. Lain iku ndak wajib zakat, ndak wajib zakat. Ya. Lek dodolan mas-masan, mbak dodolan padha wae kene. Itu. Kemudian yang ketiga. Warajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Orang yang ketiga yaitu seseorang yang menjadi imam salat. Tapi dia dibenci sama orang. Dibencinya itu bukan karena syariat. Kalau dibenci syariat ndak apa? Apa iku lho lek amar ma'ruf nahi mungkar iku ndak enak ndak masuk hitungan itu. Dibencinya itu karena normal. Ya apa Beb mau sudah di imam Beb? Wong kadang-kadang mari sembahyang katokan cekak iku. Longgo karo wedok-wedok iku ya apa iku? Nah, dia dibenci karena syariat. Ini orang model seperti ini salatnya tidak terima sama Allah. Dia jadi imam tapi sama kebanyakan jamaah dibenci. Dibencinya karena syariat. Dibencinya karena syariat. Ya. Kemudian yang keempat, ini tidak ada ini, Pak. Warajulun mamluku abikin. Ada budak lari dia ambil. Ngapek budak wong. Lek zaman saiki iki ngapek hartane wong. Ngambil hartanya orang, diambil, tidak dikembalikan, sembayang, tidak diterima sembayangnya. Nipu, ngambil hartanya wong tidak benar itu tidak diterima sholatnya. Yang keempat itu. Yang kelima, naudzubillah, semoga dijaga oleh Allah. Warajulun syaribul khamri mutminan. Yang kelima, orang peminum khamr, kecanduan khamr. Ngombe tok. Lek ngombe banyu sih ndak apa, ngombe khamr iki. Lho Beb, lek ndak kecanduan Beb. Kan dia kan disebut mutminan kan? Lek ndak kecanduan ndak. Cuman naudzubillah, orang itu Pak, hati-hati ya. Orang itu ketika dia minum khamr, jangankan 1 gelas, 1 sloki kecil, 1 tetes saja, 1 tetes khamr masuk ke dalam kerongkongannya ini, netes tok 1 tetes, tes, itu imannya copot, iman dirinya itu copot sudah. Dan Nabi menyatakan mungkin kembali, mungkin enggak. Mungkin kembali, mungkin enggak. Artinya apa? Mungkin dia jadi kufur nanti, jadi murtad mungkin. Kok juga itu lenan? Ngormati teman rek, ngormati teman. Ngormati apa? Neraka kon, naudzubillah. Tak boleh. Iya. Khamr itu apa? Segala yang cair. Apa macam-macam itu duduk cuma sih ditol di toko-toko rek, bukan cuma sih topi miring. Apa maneng? Apa?
Kakek tua. Hah? Orang tua. Waduh ae iku. Termasuk apa? Apa aja? Sing di iku sini. Tuban biasa. Tua. Tua. Terus banyune udah bir jelas ya jadi omong guys. Jelas lek bir. Makanya tak wari topi miring barang iku mang. Sak topi tibone wisan. Apa iku jenenge? Air iku lho. Badek. Wis ngono iku. Iku. Hah? Auzubillah ya. Apa? Topi. Iya, padha iku wis. Pokoke cair. Sing mari ngombe ngliyeng ngene. Naudzubillah. Jangan, Pak, jangan. Jangan taruhkan hidup kita yang saat dengan seperti itu, jangan. Dikai karo kanca, ayo rek iki gawe penghormatan teman. Ndak. Aku ndak ati ngurmati kon dengan melanggar perintah Allah. Ndak. Ya. Kemudian yang keenam. Wa mra'atun zaujuha sakhitun 'alaiha. Istri yang suami mangkal sama dia. Karena syariat ya. Makanya Pak gini Pak, kita orang ini kan punya hak seperti ini. Ojo dididik kita orang ngamuk karo bojone. Oh nek ngono aku ndak rido, Dik. Ojo saken rek. Karena lek kita orang ngomong ndak rido, saken. Dia sholatnya ndak diterima, ibadahnya ndak diterima sama Allah. Ya. Tapi sampai ojo ngawur. Pokoknya dik saiki kita orang ndelok karnaval. Lek ndak kon copet kudumu aku ndak rido. Ya iki sing lanange gendeng iki. Lah ono syariat. Kan kadang-kadang ono Pak nggih jeneng wong wedok nggih. Engko kita orang mlebu moro mecucu ngamuk ya kan. Wis gendeng wis kurang lebih. Lek ketok bojone sampean mencucu sampean ngomong, "Ya Allah, Dik, sampean lek mencucu tambah ketok ayu, Dik." Ojo ngomong, aku ndak ridho mbek kon, jangan, Pak, saken. Meskipun kita punya hak itu, jangan. Kesian dia. Sayyidina Umar itu pernah, Pak. Pernah zamannya beliau ada orang datang gara-gara mau ngeluh sama Sayyidina Umar. Gara-gara apa? Bojone nyocot. Terus. Mau datang ke Sayyidina Umar. Datang ke sana diketuk sama Sayyidina Umar. Oh iya ya, duduk katanya Sayyidina Umar. Sebentar ya. Sayyidina Umar masuk ke dalam. Ternyata Sayyidina Umar masuk ke dalam iki diseneni bojone. Bojone Sayyidina Umar pas ngamuk-ngamuk. Si tamu ning ngrungokno, "Deh, ngledek ae. Aku ati nyampaikan keadaan bojoku, ternyata Sayyidina Umar kayak ngono. Ya percuma, keluar dia. Keluar. Sayyidina Umar selesai keluar dicari. Loh, mana kok ada? Dikejar dan tadi itu ditanya. Loh kenapa katanya? Wah, Sayyidina Umar, percuma aja. Loh kenapa? Aku datang kepadamu ini mau ngeluh keadaan istriku yang nyocot. Ternyata istrimu juga sama. Kayak bojoku. Kata Sayyidina Umar, perhatikan Pak. Inti sabar sama dia. Karena yang nyuci pakaiannya kita, yang nyediakan makan kita. Kalau kita orang datang syahwat, kita datang sama istri kita. Sian. Ojo itu dari dua kudik dari do jangan. Itu yang ke-6. Yang ke-7. Wa imra'atun shalat bi ghairi khimarin. Orang perempuan yang sholat tanpa penutup, tanpa kerudung. Tanpa penutup, tanpa kerudung. Hati-hati ya. Yang namanya nutup aurat itu nutupi dua. Warna kulit dan warna tubuhnya. Kadang-kadang gini Pak, ada perempuan itu menggunakan mukena. Kemudian digunakan gini, karena mukenahnya tipis, sehingga di atas mukena itu ada gambaran warna hitam rambut, itu tidak sah. Kita orang sholat misalnya menggunakan sarungnya karena murah, terawang. Dan tidak dikenekno ketok kulite, itu tidak sah. Karena yang namanya nutup aurat itu nutupi warna kulit. Enggak ketok kan, Pak? Endi warna kulite? Ana. Lek tipis ketok rek mbok iki. Oh, ini ketok. Nah, ini.
Di selang ini yang kelihatan. Itu bukan nutup aurat namanya. Itu. Kemudian yang ke-8, wal imamul jabirul jair. Seorang pemimpin yang dolim. Pemimpin yang dolim. Pemimpin yang tangan besi. Itu. Yang ke-9, warajulun aklur riba. Warajulun akal riba. Makan riba. Makan riba. Riba itu bank titil. Riba itu kredit di bank. Itu riba. Aku biasanya ngomongin kasih tersinggung biasanya. Ngajukan pinjaman ke bank. Berapa? 100 juta. Nanti bayarnya 110 riba. Orang seperti itu sholatnya tidak diterima. Warojulun akala riba. Seseorang yang makan riba. Hati-hati. Ya. Yang terakhir, warojulun la tanhahu sholatuhu an fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat tapi tetap berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Artinya apa? Sholatnya tidak ada faedah. Mari sembahyang selesai nyolong sandal. Mari sembahyang nggoroi wong. Mari sembahyang nipu. Mari sembahyang nyolong, mencuri. Ojo aja itu masya Allah beb pencuri nih beb. Apa? Lek ati nyolong sembahyang dhisik. Lho ya apa sih? Ati nyolong sembahyang dhisik iku ya apa? Jadi sholatnya itu tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Semoga dijaga oleh Allah. Itu 10 hal. Semoga sholat kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Setengah jam cukup.